Akhir-akhir ini banyak akun yang berafiliasi pada politik tertentu ini mencoba untuk mengaburkan fakta kepada generasi baru, generasi yang tidak mengikuti kasusnya, yaitu isu tentang kasus Senturi dan kasus Hambalang. Perlu saya jelaskan bahwa kasus Senturi itu sudah selesai pada waktu itu. Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani sebagai Gubernur BI dan Menteri Keuangan mengambil langkah cepat penyelamatan ekonomi Indonesia. DPR sudah mengajukan hak angket dan sudah ada paripurna di DPR keputusan politik bahwa Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani tidak terlibat. KPK juga sudah menyidangkan beberapa orang dari pihak perbankan, bank yang bermasalah, dan dari pihak BI. Itu juga Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani tidak bersalah. Apalagi ke Pak SBY. Pak SBY, Ibu Sri Mulyani dan Pak Budiono adalah menyelamatkan ekonomi Indonesia di saat krisis 2008 dan ekonomi kita tumbuh sangat baik seterusnya dan sampai dengan 2014 rata-rata itu 6%. Yang kedua kasus Hambalang. Kasus Hambalang ini juga sudah selesai. Memang ada peradilan hukum, kasus ada oknum-oknum yang dinyatakan bersalah dalam kasus Hambalang ini, kasus korupsi Hambalang. Tetapi sebetulnya itu tidak mangkrak, tidak bisa diteruskan karena pada waktu itu KPK mengambil alih dalam mengambil alih kasus Hambalang ini menyatakan bahwa belum bisa dilanjutkan Hambalang tersebut sampai dengan periode PSBY berakhir. Hasil persidangan menunjukkan bahwa Partai Demokrat maupun PSBY tidak terlibat, tapi pada saat PSBY masih berkuasa tidak bisa dilanjutkan sehingga ketika KPK memvonis masuk kepada era Jokowi, Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan Hambalang itu. Jadi mangkrak itu karena Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan Hambalang itu untuk dibangun kembali. Demikian agar semua paham, agar pendekar berwatak jahat yang menyebarkan fitnah itu untuk tobat dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Saya izin memberi pendapat teman-teman, kenapa jadi Pak Jokowi yang disalahkan ya? Justru ya sebagai presiden, ya Pak SBY itu di situ posisinya bertanggung jawab mengawasi proyek itu sampai selesai. Seperti begitu banyaknya proyek yang dikerjakan Pak Jokowi, problem-problem di lapangan dikawal, diselesaikan, dicarikan solusi, akhirnya selesai. Nah, jadi ini tanggung jawab menyeluruhnya ya di Pak SBY, bukan di Pak Jokowi atau siapapun penerusnya setelah Pak SBY. Jadi dasarnya itu ya Pak SBY yang bertanggung jawab, terlepas dia ada korupsi atau tidak di sana, yang faktanya ada korupsi. Tapi ya ketika proyek itu digagas ya sebagai seorang pemimpin dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kenapa langsung lompat ke Pak Jokowi, teman-teman? Ini Hambalang mangkrak karena Pak Jokowi, karena tidak melanjutkan proyek itu. Itu kata Pak Andi Arief dari Demokrat. Anda masih di Demokrat ya? Sini Pak Andi Arief. Kau jangan cuci tangan. Sudah lihat laporan BPK? Di situ disebutkan satu, tidak adanya studi AMDAL, analisis dampak lingkungan, di situ tidak ada. Yang kedua, disebutkan di situ tanahnya labil dan mudah longsor. Kau mau menyalahkan Pak Jokowi karena tidak melanjutkan? Kau mau proyek itu dilanjutkan? Kalau celaka orang, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Tanah labil dan mudah longsor. Pak, itu proyek busuk, proyek sampah, proyek bangke kau lemparkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan orang bodoh, ya. Guys, maaf ya, saya stick dulu videonya ini ya. Pak, hidungmu udah kembung, janganlah otakmu ikut-ikutan kembung, Pak. Jadi pekok, Pak. Jangan karena kau dibayar buat fitnah Pak Jokowi secara gamblang kau bilang kayak gitu, Pak. Jangan karena kau kebanyakan makan uang haram jadi pekok, Pak. Ya. Salfok saya, Pak. Hambalang mangkrak karena kesalahannya Jokowi. Aduh, pinter kali kau bikin fitnah, Pak. Pinter kali yang bernama SBY itu sama Partai Biru itu lempar batu, lipat tangan. Hambalang mangkrak karena Jokowi. Hei, Jokowi baru menjabat 2019. Sekarang Hambalang itu 2000 berapa? Aduh, pinter kali. Halo GSP, sudah pada tahu belum video Andi Arief ini makin raga dengerin? Iki loh,
Andi Arief itu ngatakan, katanya Hambalang itu mangkrak karena Pak Jokowi. Gimana kode komen aku tanya kok yang disalahkan Pak Jokowi, yang disalahkan itu periode Pak SBY yang ngasih anggaran Pak SBY selaku presiden, menterinya juga dari Partai Demokrat, menteri olahraganya yang punya anggarannya. Lah saat itu apa nggak diperhatikan, dianalisis dulu kalau ditempatkan di sini itu kira-kira memungkinkan enggak terkait dengan dampak lingkungannya, kontur tanahnya, struktur tanahnya, kan gitu. Karena itu enggak memungkinkan, kan itu. Maka Pak Jokowi saat jadi presiden berkunjung ke Hambalang, ya enggak mau neruskan. Kalau itu diteruskan nanti ambruk piye. Pak Jokowi kan belum mengeluarkan anggaran dan belum menganggarkan untuk Hambalang. Gimana kamu katakan yang bikin mangkrak Pak Jokowi? Yang bikin mangkrak itu kalau sudah membuat anggaran, sudah masuk di anggaran, sudah dikeluarkan anggaran, sudah dilakukan pembangunan, nggak bisa menyelesaikan anggaran yang sudah dipakai. Itu mangkrak, dan itu ada di zaman Pak SBY, menteri olahraganya dari partaimu gitu loh. Kok nyalahke Pak Jokowi? Aku ramudeng cara Hambalang mangkrak disebabkan oleh Pak Jokowi. Mari kita cari tahu penyebab kenapa Hambalang mangkrak. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Temuan KPK mengungkap adanya korupsi dalam proses pembangunan, termasuk penggelembungan dana dan penetapan harga yang tidak wajar, proses lelang yang tidak transparan, dan adanya kepentingan pribadi. Yang kedua, masalah teknis dan konstruksi. Yang ketiga, penghentian proyek dan proses hukum. Yang keempat, kelemahan tata kelola dan prosedur. Dan yang kelima, biaya pemeliharaan tinggi. Kalau Hambalang mangkrak yang disalahkan Pak Jokowi, berarti proyek di era Megawati JMR atau Jakarta Monorail mangkrak, itu yang disalahkan SBY. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Hambalang mangkrak yang disalahkan Pak Jokowi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigi. Mohon maaf ketika kami menggunakan Hambalang yang mangkrak, yang sekarang angker dan bongkor itu gunakan untuk gorengan politik, karena itu fakta. Silahkan lihat betapa bongkornya Hambalang dan betapa angkernya teman-teman. Ya, siapa yang berani tidur di sana uji nyali. Jadi yang tadinya digunakan untuk rencananya adalah pusat pelatihan olahraga level dunia, tetapi sekarang untuk percobaan konten kreator yang mana punya nyali, uji nyali di sana. Apa gunanya? Ya ada gunanya sama sekali. Nah, kenapa pemerintah justru malah membangun hal-hal yang tidak berguna? Padahal sebelum dibangun, pemerintah itu harusnya udah tahu kalau di Hambalang itu tanahnya rawan longsor, nggak bisa dibangun proyek di situ, tetapi kok dibangun? Berarti bobrok pemerintah pada waktu itu ya, bobrok banget. Sehingga kemudian akhirnya negara rugi. Mohon maaf ya, bukan apa-apa. Kami pun bisa melakukan serangan yang lebih tajam, menusuk ke jantung kalian. Bila perlu kalian mati terkapar di situ ya. Karena ini fakta loh, data, fakta, material, ada semua. Apakah saya ngonten seperti ini salah? Nggak salah bro. Saya bersama PSI dan ingin membangun Indonesia ini ya, mulai dari Jogja. Saya akan aktif di partai PSI ya. Itu ya teman-teman, ada tadi diceritakan oleh netizen tentang konstruksi dan kondisi tanah yang tidak layak, juga tentang markup ya, harga yang tidak wajar. Nah jadi sebelum bicara dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ada masalah mendasar di sana yang dimulai dari era Pak SBY. Jadi tidak tepat kalau langsung lompat itu dijadikan tanggung jawab Pak Jokowi, ya justru sebagai pemimpin secara menyeluruh sampai proyek itu selesai dan diresmikan. Harusnya Pak SBY di sana waktu itu mengontrol, mengawal, kalau perlu datang sebulan sekali pada proyek itu agar selesai. Seperti bagaimana cara kerja Pak Jokowi, sering berkunjung pada proyek-proyek PSN lah kalau bahasanya sekarang, yang menelan biaya besar karena dampaknya sangat besar untuk masyarakat. Jadi menurut saya tidak tepat kalau langsung lompat pada premis menyalahkan Pak Jokowi ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.